Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Bapak Haji Fairuz Ramli SAG, serta anggota DPRD Kabupaten Siak dari Dapil Siak 2 Pak Sunarto, masing-masing bersama istri. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili Bapak Kasubag TU Bapak Dr. Andes Haji Nusah. Yang kami hormati Kepala Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, yang juga dalam hal ini juga mewakili LPTK Kabupaten Siak selaku Sekretaris Umum LPTK Kabupaten Siak. Yang kami hormati Pak Camat Dayun beserta Ibu yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dayun. Yang kami hormati tuan rumah Pak Penghulu Dayun, Pak Nasyanubi, serta Ibu juga tentunya, dan segenap penghulu se-Kecamatan Dayun yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati LPTK Kecamatan Dayun, dan juga sebagai ketuanya dari sekaligus sebagai ketua pelaksana MTQ ke-17 di Kecamatan Dayun ini. Dan Bapak dan Ibu-Ibu Dewan Hakim yang mulia, Bapak dan Ibu hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang besar tak kami mau gelar, yang kecil tak kami sebut nama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Ketua DPRD dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat hadir dalam rangka pembukaan MTQ di Kecamatan Dayun yang kali ke-17 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik, dan tadi harapan juga sudah disampaikan oleh baik dari Pak Camat juga maupun Bapak yang mewakili Kakan Kebenak, bahwa bagaimana MTQ ini, yang setiap MTQ kami selalu berharap bahwa MTQ tidak hanya sekedar sebatas seremonial saja, tapi MTQ ini sebetulnya untuk membangkitkan atau untuk memantik kecintaan kita kepada Al-Quran. Bagaimana kita bisa demam terhadap Al-Quran, bagaimana MTQ ini menjadi momentum untuk memasyarakatkan Al-Quran dan menjadikan kita, khususnya yang muslim ini, muslim dan mukmin ini, tidak melewati hari tanpa membaca Al-Quran. Tak ada hari tanpa memahami Al-Quran, dan tiada hari tanpa terus kita untuk mempelajari dan mendalami, memahami, dan syukur-syukur kita dapat pada tingkatan yang lebih daripada sekedar membaca, memahami, tetapi lebih daripada itu bisa kita mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu adalah harapan tertinggi. Kalau kita bisa sampai kepada posisi itu, berarti kita sudah sampai kepada posisi yang Rasul SAW pernah sampai kepada posisi itu, yang ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul?" Kata Aisyah, "Akhlakul Quran." Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Nah, itu yang derajat tertinggi dari pengamalan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, harapannya tentu begitu, dan mudah-mudahan tadi disampaikan juga Dayun ini ketika menjadi tuan rumah kemarin, alhamdulillah bisa mengalahkan saingan beratnya Sungai Apit. Kalau saya tengok kemarin itu yang belum bisa dikalahkan hanya Siak. Jadi ketika menjadi tuan rumah mampu meloncat menjadi peringkat 2. Nah, ini luar biasa. Nah, tentu memperoleh dapat sampai kepada juara umum kedua itu tak mudah. Tapi yang jauh lebih susah lagi adalah mempertahankan itu nanti ketika di MTQ yang kita akan laksanakan nanti dalam mungkin sekitar dalam bulan November nanti.
Karena kalau Oktober ini kita sudah teragendakan cukup banyak kegiatan, terutama kegiatan rangkaian kegiatan ulang tahun SIA juga dilaksanakan selama bulan Oktober. Jadi cukup banyak kegiatan. Jadi insya Allah mungkin kalau tidak November ya tapi kalau bisa jangan Desember lah. Kita usahakan November kita laksanakan MTQ tingkat kabupaten. Dan itu nanti persiapan. Dan kita juga berencana mengevaluasi pelaksanaan MTQ yang pernah kita lakukan di Dayun ini dengan membandingkan dengan pelaksanaan MTQ provinsi kemarin yang kita hadir kemarin di Bagan Siapi-Api di Rokan Hilir. Waktu itu kita target optimis kita bisa masuk 3 besar, tapi target moderat kita itu bisa masuk minimal 5 besar. Tapi alhamdulillah walaupun tak mampu kita mencapai target pertama 3 besar, kita masuk ke 5 besar, tergeser sedikit saja nomor 5 kita kemarin. Kalau tak tergeser sedikit kita bisa nomor 4, dan ini menjadi evaluasi bagi kami. Nah, cara-cara yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan pada MTQ provinsi kemarin itu mana yang baik, itu akan kita contoh. Misal ketika sudah bertanding itu langsung keluar nilai. Jadi nanti masing-masing peserta, masing-masing kafilah itu sudah tahu nanti memprediksikan berapa orang yang akan masuk final. Dan juga ini sedang kita kaji juga. Kalau di provinsi kemarin selain nilai itu diumumkan langsung setelah pertandingan, dan ketika nanti siapa yang menjadi juara 1 itu otomatis mewakili Provinsi Riau. Nah, ini yang sedang kita kaji sekarang di SIA ini. Kalau yang pertama kita sepakat kita akan ikuti, kita akan contoh bahwa selesai pertandingan langsung umumkan nilai. Tapi untuk menjadikan yang nomor 1 sebagai otomatis menjadi utusan Kabupaten SIA di MTQ provinsi berikutnya yang seolah akan laksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu di Lengat. Nah, ini yang sedang kita kaji. Kalau memang itu memungkinkan dan baik secara berbagai aspek penilaiannya, nanti kita akan jadikan itu sebagai ketentuan bahwa siapa nanti yang nomor 1 otomatis menjadi utusan daripada Kabupaten SIA di MTQ provinsi. Nah, itu yang beberapa hal yang mungkin akan kita coba perbaharui dan kita terus tingkatkan kapasitas dan kemampuan kori dan koriah kita, para peserta MTQ kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita kemarin targetnya 5 besar masuk, ya target kita berikutnya itu kita harus masuk 3 besar. Nah, ini yang kerja berat dan kerja keras yang harus kita lakukan untuk MTQ yang di Indragiri Hulu nanti di Lengat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan salam Bapak Bupati, karena setianya beliau yang akan membuka, cuman karena kepadatan jadwal beliau dari tadi pagi, kemudian sore tadi berada di Kandis, besok pagi harus berangkat ke Jakarta untuk hadir rapat bersama Pak Presiden terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi langsung besok Bapak Bupati hadir yang akan mengisi acara langsung di Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, beliau menyampaikan salam, mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan ya Jumat malam penutupan, ya saya minta mungkin Pak Camat di komunikasi dengan ajudan beliau atau protokol, mudah-mudahan Pak Bupati bisa berkenan untuk menutup acara ini di Jumat malam nanti. Karena memang seminggu 2 minggu ke depan ya acara cukup padat, apalagi rangkaian hari ulang tahun SIA yang salah satunya juga ini kami dapat informasikan kepada masyarakat Kecamatan Dayun khususnya. Insya Allah ini juga kami mohon doa. Salah satu kegiatan yang cukup menyita perhatian kita nanti adalah selain rangkaian ulang tahun SIA adalah kita menghadirkan ulama besar level nasional, yaitu Habib Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya yang akan mengisi gebiar salawat di Sabtu malam Minggu tanggal 15 Oktober. Besok kami ini akan rapat untuk persiapkan segala sesuatu dan kita akan buat itu semeriah mungkin, dan besoknya kita lanjutkan dengan peringatan Hari Santri di depan Istana SIA sekaligus kirap bendera merah putih. Nanti dalam rangka juga ulang tahun SIA dan perayaan santri, Hari Santri yang sebetulnya jatuh tanggal 22 Oktober, tapi kita majukan karena mengambil momen kehadiran Dewan Pertimbangan Presiden, Watimpres, yaitu Bapak Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya yang insya Allah akan kita datangkan dari Jakarta, dan sebetulnya beliau tinggal di Kalaman ya,
Tapi pada saat itu beliau berada di Jakarta dan kita akan terbangkan beliau dari Jakarta ke Siak. Salam, mudah-mudahan beliau berkenan menginap di Siak dan mudah-mudahan kehadiran beliau dengan salawat yang luar biasa nanti itu bisa menambah keberkahan bagi negeri kita, negeri sana Siak Singapura. Saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kegiatan MTQ ini bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya seremonial belaka, tapi juga harapannya juga selain ini bisa menjadi momentum untuk menghidupkan Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran, dan MTQ ini juga dapat melahirkan kori dan korea terbaik yang akan mengharumkan bukan hanya nama Dayun yang kita harapkan, tapi bagaimana bisa mengharumkan nama Kabupaten Siak di masa-masa yang akan datang. Amin rabbal alamin. Terbang kenari di pagi hari, hinggap di pohon mencari bunga. Rajinkan diri kita mengaji, hati tenang, hidup bahagia. Hinggap di pohon mencari bunga, indah bunga berseri warna. Al-Quran jangan sekedar dibaca, tunaikan juga perintahnya. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatul Quran ke-17 tingkat Kecamatan Dayun tahun 2022 yang dilaksanakan di Kampung Dayun di Embung Terpadu Dayun ini yang luar biasa, secara resmi saya nyatakan dibuka. Lebih dan kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Siak sebagai tanda diresmikannya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Kecamatan Dayun. Didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Siak, Kemenak Kabupaten Siak, Camat Dayun, Penghulu Kampung Dayun, Ketua Panitia, Kapolsek Siak, KUA Kecamatan Dayun, Kesra Kabupaten Siak. Ambil dari belakang aja, Bu. Kepada bapak-bapak dan perwakilan dipersilahkan kembali ke tempat. Pak. Satu, dua, satu, dua. Izin Pak, sekali pandang sini Pak. Satu, dua. Satu, dua. Oke.